Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zikir secara umum. Hadis-hadis tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di dalam masjid, beliau melihat beberapa orang sedang bergurau sambil bertawa-tawa. Lalu beliau bersabda, "Jika kalian mengingat maut, tentu kalian tidak akan seperti ini. Tidak hari yang lalu, kecuali kubur berkata, Akulah rumah pengasingan. Aku adalah rumah sendirian. Aku adalah rumah belatung-belatung dan binatang-binatang melata. Jika seseorang yang imannya sempurna dikuburkan, maka kubur akan berkata, Kedatanganmu sangat berkah. Kamu sangat baik, kamu telah tiba. Di antara orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku cintai dan kini kamu telah diserahkan kepadaku. Maka kamu akan melihat bagaimana aku berbuat baik kepadamu. Lalu kubur akan meluas sejauh mata memandang, dan dibukakan pintu bagi orang itu satu pintu dari surga, sehingga berhembuslah terus-menerus angin wewangian yang semerbak harum dan macam-macam nikmat yang lain. Sedangkan orang kafir atau pendosa yang dikuburkan, maka kubur akan berkata, Kedatanganmu sangat celaka dan tidak berkah. Apa perlunya kamu datang kemari? Di antara orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku benci. Sekarang kamu sudah diserahkan kepadaku, maka kamu akan melihat bagaimana aku memperlakukanmu. Lalu bumi menyempit sehingga tulang-tulangnya sambil saling berhimpitan seperti tangan yang jari-jarinya disilangkan satu sama lain. Kemudian mereka akan diserang oleh 90 atau 99 ekor ular yang akan menggigitnya hingga hari kiamat. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya satu ekor ular itu menyemburkan bisanya ke muka bumi sekali saja, tentu sampai hari kiamat tidak akan tumbuh rumputan di muka bumi. Lalu beliau bersabda, kubur adalah satu taman dari taman-taman surga atau satu lubang dari lubang-lubang neraka. Sebuah hadis menyebutkan ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, beliau bersabda, penghuni dua kubur ini sedang disiksa. Yang pertama disiksa karena mengadu domba, dan yang kedua karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil, yaitu tidak menghindarkan badannya dari kencing. Dewasa ini, berapa banyak di antara orang-orang yang dikatakan modern menganggap bahwa bersuci selepas buang air kecil adalah aib dan menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Para ulama berkata, kurang berhati-hati menjaga buang air adalah dosa besar. Bahkan Ibnu Hajar Makki rahmatullahi alaih meriwayatkan sebuah hadis sahih, kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh buang air kecil yang tidak hati-hati. Hadis lain menyebutkan bahwa yang pertama kali akan dituntut di dalam kubur adalah masalah buang air kecil. Siksa kubur adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sebagaimana dosa-dosa tertentu menyebabkan seseorang menderita siksa kubur, demikian pula ibadah-ibadah tertentu menyebabkan terpeliharanya seseorang dari siksa kubur. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa surat Tabarok hendaklah dibaca setiap malam sebelum tidur, karena dapat menjauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Adapun masalah yang berhubungan dengan zikir telah disebutkan di dalam hadis yang lalu. Demikianlah pembacaan taklim. Marilah kita selalu membaca taklim baik di rumah-rumah kita maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat melaksanakan dan bisa menyampaikan ke umat seluruh alam insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.